saya Marishana Linsau. Di sini saya akan membahas materi tentang grupoida. Himpunan H terhadap operasi binar bintang disebut grupoida apabila himpunan H tertutup terhadap operasi binar, yakni untuk setiap H1, H2 elemen himpunan H, maka H1 operasi binar bintang H2 merupakan elemen dari himpunan H. Contoh, himpunan bilangan asli disebut grupoida terhadap operasi penjumlahan karena untuk setiap N1, N2 elemen bilangan asli berlaku untuk N1 ditambah N2 elemen bilangan asli. Latihan soal 1 berdasarkan contoh 1, 2, 3, dan 4 serta pembahasan latihan tugas mandiri nomor 5 di atas. Apa yang bisa kalian simpulkan tentang operasi binar? Jawabannya adalah operasi binar adalah suatu operasi matematika yang menghasilkan elemen dalam himpunan yang sama ketika dua elemen dari himpunan tersebut digunakan sebagai operan. Kita dapat menentukan apakah suatu operasi dalam operasi binar, apakah hasil operasinya tetap berada dalam himpunan yang sama. Latihan soal yang kedua, berikan masing-masing suatu contoh dan bukan contoh sifat ketertutupan pada suatu himpunan dengan suatu operasi tertentu. Yang pertama kita bahas itu adalah contoh sifat ketertutupan. Misalkan himpunan A dan himpunan B adalah dua matriks 2x2 dengan entry bilangan bulat, dilambangkan dengan operasi perkalian, didefinisikan sebagai A operasi perkalian B, maka A dikali B. Kita ingin menunjukkan bahwa operasi perkalian matriks pada himpunan matriks 2x2 dengan entry bilangan bulat memenuhi sifat ketertutupan. Ambil sebarang dua matriks persegi 2x2 untuk himpunan A dan himpunan B, elemen dari bilangan bulat, di mana untuk anggota himpunan A itu ada A, B, C, dan D, dan untuk anggota himpunan B itu adalah ada E, F, G, H. Ketika dikalikan himpunan A dikalikan dengan himpunan B, maka A dikalikan dengan E, B dikalikan dengan G, C dikalikan dengan E, D dikalikan dengan G, A dikalikan dengan F, B dikalikan dengan H, C dikalikan dengan F, dan D dikalikan dengan H. Perhatikan bahwa AE ditambah dengan BG, CE ditambah dengan DG, AF ditambah dengan BH, CF ditambah dengan DH merupakan elemen dari bilangan bulat, di mana merupakan hasil perkalian matriksnya. Ini menunjukkan bahwa operasi perkalian matriks memenuhi sifat ketertutupan pada himpunan matriks 2x2 dengan entry bilangan bulat. Selanjutnya, contoh bukan sifat ketertutupan. Untuk setiap A, B merupakan elemen dari himpunan bilangan bulat positif, maka A dikurang B merupakan elemen dari himpunan bilangan bulat positif. Di sini kita akan menunjukkan bahwa hasil pengurangan biasa bilangan bulat positif, himpunan bilangan bulat positif, tidak suatu himpunan bilangan bulat positif. Kita punya dua bilangan bulat positif, A dan B, di mana A lebih besar dari B. Selanjutnya latihan soal 6 diberikan himpunan bilangan bulat dan operasi binar titik. Periksa apakah himpunan bilangan bulat merupakan grupoida terhadap operasi binar titik apabila A dioperasikan titik dengan B sama dengan 1/2 A ditambah B untuk setiap A dan B merupakan elemen dari himpunan bilangan bulat. Nah, penyelesaiannya, himpunan bilangan bulat bukan merupakan grupoida terhadap operasi A dioperasikan titik dengan B sama dengan 1/2 untuk A ditambah B untuk setiap A, B merupakan elemen himpunan
bilangan bulat. Karena telah dibuktikan, ambil sebarang A, B elemen dari himpunan bilangan bulat. Perhatikan bahwa A ditambah B merupakan elemen dari himpunan bilangan bulat. Untuk 1/2 A, B bisa jadi bukan elemen dari himpunan bilangan bulat bila A ditambah dengan B, elemen himpunan bilangan bulat ganjil. Nah, jika A ditambahkan dengan E merupakan elemen bilangan bulat ganjil, maka 1/2 A ditambah B elemen dari himpunan bilangan real, sehingga A dioperasikan dengan titik pada B sama dengan A ditambah B 1/2 pada himpunan bilangan bulat tidak membentuk grupoida. Baik, perkenalkan saya Susilawati. Di sini saya akan menjelaskan mengenai semigroup. Nah, apa itu semigroup? Semigroup adalah struktur aljabar dengan dua operasi biner. Nah, misalkan di sini kita memiliki himpunan H terhadap operasi biner bintang, disebut semigroup apabila himpunan H merupakan grupoida yang berlaku sifat asosiatif. Nah, dengan kata lain, himpunan H dapat disebut semigroup terhadap operasi biner bintang apabila berlaku yang pertama, di sini himpunan H tertutup terhadap operasi biner bintang. Untuk setiap H1, H2 ini merupakan himpunan H. Menghasilkan H1, operasi bintang H2 merupakan elemen dari himpunan H. Nah, lalu yang kedua di sini, operasi biner bintang pada himpunan H berlaku sifat asosiatif, di mana H1 bintang H2 bintang H3 ini sama dengan H1 bintang H2 bintang H3 dalam kurung. Nah, di sini sebagai contoh, untuk operasi penjumlahan pada bilangan bulat, ini berlaku sifat asosiatif. Karena untuk setiap A, B, C ini merupakan elemen dari bilangan bulat. Maka di sini berlaku A tambah B dalam kurung B tambah C ini sama dengan di dalam kurung A tambah B ditambah C. Nah, sedangkan untuk operasi pengurangan pada bilangan bulat, ini tidak berlaku sifat asosiatif. Karena untuk setiap A, B, C bilangan bulat, ini berlaku A dikurangi dalam kurung B dikurangi C, ini tidak sama dengan hasilnya dengan dalam kurung A dikurangi B dikurangi C. Karena ada anggota bilangan bulat, misalnya kita punya 2, 3, dan 4 yang menyebabkan jika 2 dikurangi dalam kurung 3 dikurangi 4, ini hasilnya tidak sama atau tidak sama dengan di dalam kurung 2 dikurangi 3 dikurangi 4. Nah, misalnya di sini kita punya latihan soal 3. Buktikan bahwa operasi penjumlahan modulo 6 pada Z6 berlaku sifat asosiatif. Nah, di sini kita menggunakan tabel Cayley, di mana dari tabel yang kita dapatkan hasilnya, Z6 dioperasikan dengan penjumlahan ini merupakan grup komutatif. Nah, di sini bisa kita simpulkan bahwa hasil dari tabel tersebut adalah grupoida karena untuk setiap A, B ini merupakan elemen dari Z6 dan berlaku A ditambah B ini merupakan elemen dari Z6. Nah, operasi tersebut tuh bersifat asosiatif, yaitu untuk setiap A, B, C ini merupakan elemen dari Z6, maka di sini berlaku A ditambah B ditambah C sama dengan A ditambah dalam kurung B ditambah C. Misalkan ya, kita ambil sembarang A itu sama dengan A ditambah 6K1. Lalu B itu sama dengan B ditambah 6K2. C-nya sama dengan C ditambah 6K3, di mana ini semua merupakan elemen bilangan bulat. Di mana untuk ABC-nya elemen bilangan bulat, kita coba melakukan percobaan sifat asosiatif.
Nah, di sini bisa kita lihat di dalam kurung A ditambah B, lalu ditambah C, sama dengan kita masukkan untuk nilai-nilai dari A, B, dan C-nya. Berarti di sini A ditambah 6K1 ditambah B plus 6K1 ditambahkan lagi dengan C plus 6K3. Nah, kita mulai jumlahkan, maka ini akan menghasilkan A ditambah 6K1 ditambah B ditambah 6K2 ditambah C ditambah 6K3. A ditambah 6K1 ini sama dengan di dalam kurung B ditambah 6K2 ditambah C ditambah 6K3. Nah, kita misalkan untuk 6K1, 6K2, dan 6K3-nya itu sebagai 0. Maka di sini kita akan mendapatkan A ditambah 0 ditambah di dalam kurung B ditambah 0 ditambah C ditambah 0 akan menghasilkan A ditambah dalam kurung B ditambah C. Nah, maka di sini terbukti ya jika di dalam kurung A tambah B ditambahkan dengan C ini sama dengan A ditambahkan dengan dalam kurung B ditambah C. Maka untuk soal ini terbukti bahwa operasi tersebut bersifat asosiatif. Selanjutnya, di sini kita memiliki latihan soal 4, di mana untuk soalnya itu diberikan U10 yang beranggotakan 1, 3, 7, dan 9, dan operasi perkalian modulo 10. Nah, apakah U10 ini berlaku sifat ketertutupan dan berlaku juga sifat asosiatif? Mari kita buktikan. Nah, lagi-lagi di sini kita menggunakan tabel Cayley. Nah, kita coba untuk perkalian modulo 10, di mana 1 kali 1, 1, 1 dikali 3, 3, 1 dikali 7, itu 7, 1 dikali 9, 9, 3 dikali 1, 3, 3 dikali 3 itu 9, 3 dikali 7 itu 21, karena ini modulo 10, maka untuk hasilnya 1, dan 3 dikali 9 itu 27, karena ini modul 10 menjadi 7. Sama seterusnya untuk perkalian 7 dan juga perkalian 9. Nah, berdasarkan tabel Cayley di atas, dapat kita simpulkan bahwa U10 ini berlaku sifat ketertutupan atau bisa kita katakan bahwa ini adalah grup Poidah. Nah, karena U10 ini sudah bersifat grup Poidah, maka kita buktikan apakah U10 ini berlaku pula sifat asosiatif. Nah, untuk U10 berlaku sifat asosiatif, jika kita ambil sembarang nilai di U10, misalkan A sama dengan 1, B sama dengan 3, C sama dengan 7, untuk semua elemen U10. Maka kita buktikan di dalam kurung A dikali B dikalikan dengan C sama dengan A dikalikan dengan dalam kurung B dikali C. Nah, kita substitusikan nilainya. Untuk A-nya itu 1 dan B-nya 3, maka 1 dikali 3 kita kalikan dengan 7, ini akan sama dengan 1 dikalikan di dalam kurung 3 dikali 7. Nah, untuk 1 dikali 3 itu kan hasilnya 3 dikali 7 sama dengan 1 dikali dengan 21. Nah, maka ini hasilnya akan sama-sama 21 ya. Nah, sehingga bisa kita simpulkan bahwa dalam kurung A dikali B dikalikan dengan C akan sama dengan A dikalikan dengan dalam kurung B dikali C. Maka U10 ini bersifat asosiatif dan U10 ini merupakan semigroup. Ya, baik. Perkenalkan, saya Sekartika Naraswari. Di sini saya akan menjelaskan tentang monoida. Nah, apa sih itu monoida? Monoida ini didefinisikan sebagai himpunan H terhadap operasi biner bintang disebut monoida apabila H merupakan semigroup yang memiliki elemen identitas. Dengan kata lain, H disebut monoida terhadap operasi biner bintang apabila berlaku yang pertama, H tertutup terhadap operasi biner bintang, di mana untuk setiap H1, H2 elemen H akan menghasilkan H1 bintang H2 elemen H. Untuk yang kedua,
Operasi biner bintang pada H berlaku sifat asosiatif, di mana dalam kurung H1 bintang H2 bintang H3 ini akan sama dengan H1 bintang dalam kurung H2 bintang H3. Untuk yang terakhir, untuk setiap H elemen H, ini akan menghasilkan elemen yang unik, di mana E merupakan elemen H yang jika dioperasikan itu bintang H ini akan menghasilkan H, begitu pula dengan H dioperasikan bintang dengan E ini juga akan menghasilkan H. Nah, di sini selanjutnya ada contoh dari monoida. N adalah himpunan bilangan asli terhadap operasi perkalian N adalah grupoid. Nah, mengapa ia dikatakan grupoid? Karena hasil perkalian bilangan N ini akan selalu berada di N. Nah, karena perkalian pada bilangan asli juga berlaku sifat asosiatif, maka dia itu dapat kita katakan sebagai suatu semigrup. Nah, grupoid dari perkalian N ini itu ternyata memiliki elemen identitas, yaitu 1. Karena dia memiliki elemen identitas, sehingga bisa kita katakan sebagai monoid. Ini merupakan jawaban dari level ke-8 untuk yang nomor A. Nah, selanjutnya di sini ada contoh lain dari monoida. Di sini ada himpunan Z4 di mana Z4 ini bernilai 0, 1, 2, 3. Pada penjumlahan modulo 4 ini bersifat monoid. Nah, untuk membuktikan bahwa himpunan Z4 ini monoid pada penjumlahan modulo 4, kita perlu memeriksanya terlebih dahulu. Adapun yang diperiksa adalah ketertutupannya, sifat asosiatifnya, dan apakah dia memiliki elemen identitas atau tidak. Nah, yang pertama kita cek terlebih dahulu untuk ketertutupannya. Di sini kita ambil sembarang nilai dari Z4. Misalkan 0, 1, 2, 3 yang merupakan elemen Z4. Maka jika kita operasikan dengan penjumlahan modulo 4, jika kita lihat hasilnya ini merupakan elemen dari si Z4 itu. Nah, karena hasilnya itu juga berada di Z4, maka dia bersifat tertutup. Karena bersifat tertutup, maka dia grupoida. Selanjutnya kita akan membuktikan bahwa Z4 ini pada penjumlahan modulo 4 itu bersifat asosiatif. Di sini kita ambil sembarang nilai dari Z4. Misalkan A-nya itu adalah 2, B-nya itu 1, dan C-nya adalah 3 yang merupakan elemen dari Z4. Nah, yang pertama ini kita kurungkan terlebih dahulu untuk A dan B-nya. Jadi A plus B ditambah dengan C. Kemudian 2, kita masukkan angka-angkanya. Untuk yang A, B, dan C-nya, yaitu 2 plus 1, ini di dalam kurung, kemudian ditambahkan dengan 3. Nah, 2 tambah 1 ini hasilnya adalah 3. Nah, 3 ditambahkan 3 itu hasilnya 6. Nah, untuk yang selanjutnya itu A plus, untuk kurungnya sekarang dipindah ke B plus C. Nah, A-nya itu A, B, dan C-nya kita ganti nilainya, yaitu menjadi A-nya itu 2, kemudian kita tambahkan dengan dalam kurung 1 tambah 3. 2 ditambahkan 1 tambah 3 hasilnya itu adalah 4. Jadi 2 tambah 4 adalah hasilnya 6. Nah, sehingga karena dalam kurung A plus B tambah C ini hasilnya sama dengan A plus dalam kurung B plus C, maka Z4 ini dikatakan asosiatif. Karena dia asosiatif, maka dia bersifat semigrup. Selanjutnya kita akan membuktikan bahwa penjumlahan Z4 pada modulo 4 ini memiliki unsur satuan atau identitas. Nah, kita ambil sembarang nilai dari Z4. Misalkan kita ambilkan 0 yang merupakan elemen dari Z4. 0 jika ditambahkan dengan E akan sama dengan E ditambah 0, yaitu 0. Nah, jika
Kemudian selanjutnya, misalkan satu elemen dari Z4. Jika 1 ditambahkan E akan sama dengan hasilnya itu E plus 1, yaitu 1. Kita misalkan 2 yang merupakan elemen dari Z4, jika 2 ditambah E, ini akan sama dengan E plus 2, yaitu 2. Kemudian kita misalkan 3 yang merupakan elemen dari Z4, jika 3 ditambah E, itu akan sama dengan, ini mohon maaf, yaitu harusnya E plus 3 sama dengan 3. Nah, maka Z4 ini memiliki unsur satuan atau identitas. Karena dia memiliki unsur satuan atau identitas, maka dia bersifat monoida. Nah, di sini selanjutnya akan diberikan contoh yang bukan monoid. Di sini kita diberikan penjumlahan himpunan bilangan Z positif ini tidak bersifat monoida. Nah, di sini kita akan membuktikannya terlebih dahulu dengan memeriksa ketertutupannya, sifat asosiatifnya, kemudian kita memeriksa elemen identitasnya. Nah, yang pertama kita akan memeriksa ketertutupannya terlebih dahulu. Operasi penjumlahan biasa pada himpunan bilangan bulat Z positif ini bersifat positif. Pada bilangan bulat Z positif ini bersifat tertutup. Nah, kemudian kita klaim benar bahwa penjumlahan biasa ini bersifat tertutup. Sehingga untuk setiap A, B elemen bilangan bulat positif ini akan ada elemen yang unik, yaitu C. Di mana C ini juga merupakan anggota bilangan bulat positif yang mengakibatkan A plus B itu sama dengan C. Nah, karena bersifat tertutup, maka dia itu disebut dengan grup Boida. Nah, selanjutnya kita akan membuktikan bahwa dia itu bersifat asosiatif. Nah, di sini kita akan ambil sembarang A, B, dan C yang merupakan elemen dari bilangan bulat positif. Kemudian kita perhatikan bahwa A plus B plus C, dan dalam kurung A plus B plus C, serta A plus dalam kurung B plus C ini merupakan elemen dari bilangan bulat positif. Nah, sehingga A plus B dalam kurung ditambah C sama dengan A plus dalam kurung B plus C. Nah, di sini misal kita ambil si A-nya itu 2, B-nya itu 3, C-nya itu 4. Nah, ini kan merupakan anggota dari bilangan bulat positif. Kemudian kita substitusikan angkanya ke operasi yang ada di atas ini. Nah, sehingga kita peroleh dalam kurung 2 ditambahkan 3 ditambahkan 4, maka sama dengan 2 ditambah dalam kurung 3 ditambahkan 4. Yang ini di sebelah kiri ini kita operasikan dulu. 2 dan 3-nya akan menghasilkan 5, kemudian ditambahkan dengan 4. Kemudian untuk yang sebelah kirinya kita operasikan terlebih dahulu untuk yang 3 plus 4-nya, sehingga 2 ditambah 7. Nah, untuk 5 tambah 4 ini hasilnya 9, dan untuk 2 tambah 7 hasilnya juga 9. Nah, karena dia bersifat asosiatif, maka untuk ini tuh bersifat semigroup. Nah, selanjutnya kita akan memeriksa apakah dia memiliki elemen identitas. Nah, untuk penjumlahan pada bilangan bulat positif ini dia tidak memiliki elemen identitas. Karena penjumlahan bilangan positif itu tidak ada yang menghasilkan bilangan itu sendiri. Nah, di sini tidak ada bilangan positif E, sehingga untuk setiap A elemen anggota bilangan bulat, itu tidak ada A plus E sama dengan E plus A itu sama dengan A. Sehingga untuk penjumlahan bilangan bulat itu bukan monoid. Nah, mungkin sekian pemaparan saya tentang monoida.